Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rodia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, Bu Ro. Ya, monggo. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rodia selaku kepala sekolah mengenai keputusan yang diambil oleh Bu Rodia. Oke. Kita mulai aja nih, Bu Oke, Ro. monggo. Yang pertama pertanyaan saya yaitu selama ini bagaimana Bu Rodia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, begini Bu Lili, kami sebagai pimpinan seringkali menghadapi masalah-masalah seperti itu. Dalam hal ini, kami sebagai pimpinan, kami akan mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan cara melihat dan memahami kasus-kasus tersebut dengan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat. Ya, apabila nanti misalnya ada anak yang terlibat dengan permasalahan tentang etika dan lain sebagainya, itu kami akan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat. Di situ ada anak, mungkin ada orang tua. Kemudian kami akan mungkin memilih berdasarkan rasa peduli, karena kami di situ itu kan memang sekolah kami memang rawan terhadap mungkin karena minus ya. Jadi anak-anak itu sering tidak terpantau oleh orang tua. Jadi kami dengan rasa peduli kami untuk memutuskan hal-hal tersebut dengan rasa kepedulian, sehingga anak tersebut tetap bisa sekolah, bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Begitu. Pertanyaan yang kedua, Bu Rodia, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya sebagai pimpinan di sekolah itu kan ada pihak-pihak, ada orang tua wali murid, ada teman-teman guru, kemudian ada juga komite yang beli. Kalau memang saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena di situ ada kepentingan yang sama-sama mengandung kebajikan, saya akan musyawarahkan dengan komite, dengan teman-teman guru, bagaimana ini tentang keputusan apa yang mestinya yang paling kita butuhkan, yang paling sangat urgent, itu pasti itu yang kita musyawarahkan, kemudian kita putuskan bersama dengan komite dan teman-teman guru. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Rodia, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Dalam hal ini misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka kami akan mengkomunikasikan dengan tim ini. Dalam hal ini kan sekolah itu ada komite, kemudian ada guru-guru, wali murid dan sebagainya, sehingga pada saat kita memusyawarahkan hal tersebut, kalau memang itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka kami akan menggunakan hasil akhir dari musyawarah yang kita laksanakan tersebut. Begitu Bu Lili. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa sajakah yang menurut Bu Rodia paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ini menurut saya Bu Lili, hal yang sangat saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen, katakanlah seperti itu, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian
tentunya saya akan mengambil keputusan itu yang bersifat objektif gitu. Pertanyaan selanjutnya ini Bu Rolia, apakah Bu Rolia memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Rolia langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Untuk jadwal tertentu kami tidak ada Bu Lili. Kami akan melihat kasus tersebut itu manakala bisa diselesaikan saat ini, maka kita selesaikan saat ini. Apabila tidak bisa saat ini kita putuskan, maka akan kita selesaikan dalam waktu besok atau beberapa hari yang akan datang, seperti itu. Ini melihat kasusnya itu kasusnya ringan apa berat itu. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rolia dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk keputusan dalam hal ini, untuk mengatasi apabila ada kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika, maka kami sebagai pimpinan atau kepala sekolah nanti akan memusyawarahkan kepada misalnya wali kelasnya. Ini dalam hal ini wali kelas, misalnya anak itu kelas 5, kemudian dia melanggar dilema etika, kami akan ngomong, kita ajak ngomong wali kelasnya, dan karena di sana itu ada lingkungan, misalnya anak itu merusak lingkungan sekolah yang berdiri di situ kan ada kepala wilayah lingkungan, katakanlah di situ ada kepala dusun, maka nanti akan saya ajak duduk bersama berkomunikasi bagaimana cara penyelesaiannya, karena ini akan berkaitan dengan hati nurani, kemudian sosialisasi. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Rolia. Dari semua hal yang telah Bu Rolia sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Rolia petik dari pengalaman Bu Rolia selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah kira-kira 12 tahun, mulai tahun 2013 sampai tahun 2024 ini, yang bisa saya ambil yaitu saya lebih memahami karakter masing-masing orang dan masing-masing lingkungan wilayah itu kan berbeda-beda Bu Lili. Kemudian bagaimana saya menghadapi setiap orang dan setiap lingkungan yang saya tempati di tempat tugas, karena berbeda-beda Bu Lili. Jadi selama ini saya sudah berkali-kali pindah ya dari SD yang satu ke SD yang lain. Kemudian karakter orang itu juga berbeda-beda, di setiap lingkungan juga berbeda-beda. Jadi saya lebih memahami dan bagaimana saya untuk menghadapi setiap orang tersebut. Ya, terima kasih Bu Rolia atas waktunya dan masukan-masukannya. Semoga kedepannya Bu Rolia lebih maju dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Salamnya selalu, mudah-mudahan sukses. Amin. Semangat. Amin ya. Makasih Bu. Nggih. Saya permisi dulu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yayu hari ini? Alhamdulillah, seperti ibu yang lihat sekarang ini, keadaan saya baik-baik saja. Begitu pula dengan ibu ini, Alhamdulillah. Kayaknya Bu Yayu tambah sehat segeran ini ya. ya.
Mohon maaf Bu Yayu, saya mengganggu waktunya. Ini monggo. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Yayu mengenai pengambilan keputusan-keputusan yang Bu Yayu lakukan selama ini, selama menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Saya kebetulan sama saya mungkin yang saya alami selama ini Bu ya. Misalnya kan sekarang ini mendapatkan masalah dari anak kita, ya. Nah, saya akan mempelajari masalah ini, masalah yang bagaimana. Nah, kalau memang saya sudah mengetahui masalah anak-anak ini tentang apa yang dia melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, maka saya akan mengumpulkan ibu dewan guru, dan kalau memang itu masalah ini kelihatannya fatal, ibu, saya juga memanggil komite wali murid, mungkin itu sehingga kita dapat memberi keputusan itu dengan benar, misalnya dengan rujukan moral ataupun dengan permasalahan dilema etika. Nah, kita itu dengan adanya musyawarah mempertemukan dan membicarakan kesalahan-kesalahan dari anak didik kita pun akan memberikan solusi atau memberikan keputusan dengan benar-benar tidak membebankan pada diri kita sendiri, sehingga apa yang kita putuskan dapat dirasakan secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan masalah di belakangnya. Begitu Ibu. Itu berarti Bu Yayu, cara Bu Yayu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu. Iya. Pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Yayu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yayu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, iya. Dulu saya izin untuk menjawabnya. Mungkin ini dari pendapat saya, karena kita ada di sebuah lembaga, ya, dan kita tidak akan bekerja sendiri. Yang ada di dalamnya ada teman-teman guru. Nah, dari sinilah kita akan selalu memusyawarahkan untuk mengambil sebuah keputusan yang benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu Ibu. Sekarang yang pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yayu lakukan selama ini? Saya akan, jika ada hal semacam ini, langkah-langkah saya utamakan untuk memanggil para ibu bapak guru. Kalau memang lebih, apalagi kita juga memanggil wali murid ataupun komite. Kemudian untuk memutuskan suatu masalah, karena ini menyangkut untuk kepentingan bersama Ibu. Terus pertanyaan yang keempat nih Bu, Oke. hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yayu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk mengambil keputusan, kita dengan melakukan komunikasi, koordinasi, dan juga bersifat objektif. Dan seperti itu. Terus pertanyaan yang kelima ini ya Bu ya. Banyak ini pertanyaannya Bu ya. Enggak apa-apa, saya juga senang untuk memberikan pendapat saya Ibu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan pada saat kita mengambil keputusan yang memang sangat dilema dalam kehidupan kita, untuk anak-anak nih. Hal ini bagi saya selaku kepala sekolah, sebagai kepala sekolah atau pimpinan, kita akan mengambil
sebuah keputusan yang memang keputusan itu bagaimana ya, kita memberikan keputusan pasti kita itu mempunyai perasaan ya dilema itu, jadi kita tidak tenang ya, memang keputusan harus kita laksanakan begitu Ibu ya, karena keputusan memang tidak mudah sebagai kepala sekolah untuk memberikan keputusan. Pertanyaan yang keenam, Bu, apakah Bu Yayu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yayu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yayu jalankan? Iya, terima kasih Bu Lili. Ya, untuk jadwal tertentu itu tidak ada Bu Nge. Karena apa? Karena kita harus melihat masalahnya dan juga situasinya, sehingga kita benar-benar mengetahui permasalahannya untuk menentukan kapan dan di mana misalnya kita untuk menentukan atau menjadwalkan masalah itu. Jadi tidak begitu saja kita menjadwal, karena itu kita tidak bisa menelaah permasalahannya. Jadi tergantung permasalahannya, Bu. Iya Ibu, benar sekali begitu. Untuk pertanyaan yang ketujuh ini, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yayu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya izin menjawab nih Bu Lili. Kalau dikatakan mudah itu tidak ada. Karena apa? Karena kita perlu mempertimbangkan faktor yang ada hubungannya dengan lingkungan. Kita juga harus menghadirkan Bu tokoh yang ada di lingkungan kita, sehingga untuk memberikan sebuah keputusan ini ataupun memberikan sebuah menurut Ibu, keputusan yang kita lakukan itu tidak akan menimbulkan masyarakat dengan kita itu tidak balance gitu. Dengan adanya musyawarah kita juga akan saling menerima itu gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Yayu tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Yayu petik dari pengalaman Bu Yayu selama ini dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika? Nggak terasa sudah pertanyaan ujung ya, yang dapat kita petik Ibu selama saya menjadi kepala sekolah di sini, saya akan lebih memahami dari masing-masing karakter dari dewan guru, kemudian di lingkungan, terutama juga ada wali murid yang mempunyai karakter, misalnya anaknya mempunyai masalah dia seperti ini, kita harus ternyata wali murid itu seperti ini dan kita harus bagaimana cara mengatasinya, Jadi kita harus benar-benar memahami karakter individu, lingkungan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Yayu atas waktunya. Semoga Bu Yayu selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam memimpin sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lili, dan juga saya tidak akan senang begitu saja dengan jawaban saya ini, tapi saya berharap untuk bisa memuaskan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Lilis, juga Bu Lili. Saya mengharap untuk kita selalu sukses, Bu, semangat Bu, untuk melangkah ke depannya. Ya, mungkin nanti bisa untuk kemajuan saya juga, saya bisa meniru Bu Yayu Bu ya. Sama-sama, saya juga ingin mempelajari dari Bu Lili apa karakter Bu Lili di sini sekarang. Ya Bu, sama-sama kita saling semangat Bu.
Terima kasih. Kasih dia yuk, saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.